Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Bang Jaki akan meliput pembacaan tata tertib ujian yang disampaikan oleh Ustadz Noval. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tata tertib ujian semester ganjil Pondok Pesantren Darul Rahman Jakarta tahun pelajaran 2021-2022. Perhatikan. 1. Peserta ujian adalah santri Pondok Pesantren Darul Rahman tahun pelajaran 2021-2022. 2. Peserta ujian adalah siswa-siswi kelas 1 sampai kelas 6 yang sudah melunasi seluruh administrasi persyaratan ujian yang sudah ditentukan. 3. Peserta ujian wajib mengenakan pakaian seragam sekolah sesuai dengan ketentuan pada hari-hari belajar. Putra berpakaian resmi dan memakai peci hitam, tidak diperkenankan pakai jas atau pakai sarung. Putri berpakaian resmi dan memakai sesuai dengan harinya, tidak diperkenankan memakai jas. 4. Peserta ujian wajib berada di ruang ujian 5 menit sebelum ujian dimulai. 5. Peserta ujian wajib membawa kartu ujian karena sewaktu-waktu akan diadakan pemeriksaan. 6. Peserta ujian wajib membawa alat tulis sendiri. Tidak ada di ruang ujian lempar-lemparan timpek. Tidak ada di ujian pinjam-pinjaman alat tulis. Semua peserta ujian wajib membawa peralatan ujian seperti alat tulis sendiri. 7. Peserta ujian kelas 1 dan kelas 2. Perhatikan untuk kelas 1 dan kelas 2. Peserta ujian kelas 1 dan kelas 2 yang tidak ada materi ujian di jam kedua atau jam ketiga dilarang membuat keributan pada saat kelas 3 sampai kelas 6 mengadakan ujian atau berlangsungnya ujian. Kalau kelas 1 dan kelas 2 cuma 1 jam, maka kelas 3 ke atas 2 jam atau 3 jam, maka kelas 1 dan kelas 2 tidak boleh bikin kegaduhan atau keributan yang mengganggu berjalannya ujian kelas 3 ke atas. 8. Sanksi-sanksi pelanggaran dalam ujian. 1. Menyontek, bawa lembaran, kerjasama, bawa buku ke ruang ujian, maka sanksinya adalah dipindahkan dari ruang ujian tersebut. Bisa jadi dipindahkan ke kantor sekolah atau ke depan kantor sekolah, atau mungkin dipindahkan ke ruang aula. 2. Kalau ada anak yang kedua kalinya menyontek, membawa lembaran, membawa buku atau kerjasama atau bikin berisik di ruang ujian, maka kertas jawabannya diambil oleh panitia dan dianggap tidak ikut ujian materi tersebut. 3. Kalau ketiga kalinya masih juga membawa lembar jawaban, bawa buku, kerjasama, atau bikin kegaduhan di dalam ruang ujian,
maka tidak diperkenankan untuk mengikuti ujian seluruh materi pelajaran. Artinya ujiannya dianggap kosong semuanya. Ketentuan bel ujian. Jam pertama jam 7.30 sampai jam 8.30. Setelah itu istirahat jam 8.30 sampai jam 9. Jam kedua jam 9.30 sampai jam 10 tepat. Setelah itu istirahat jam kedua jam 10 sampai jam 10.30. Jam ketiga jam 10.30 sampai jam 11.30. Catatan, kalau bel ini sudah ditentukan lalu nanti ada anak ketiduran di kamar lalu melewati ujian lebih dari 15 menit setelah bel, maka tidak boleh ikut ujian. Perhatikan, ini sering banget terjadi. Istirahat bukannya belajar malah tidur, sehingga ketika bel jam kedua dia ketiduran di kamar atau ketiduran di tempat manapun. Maka saya perhatikan sekali lagi ya, kalau sudah bel masuk masih tidur, kemudian telah masuk ke ruang ujian lebih dari 15 menit, maka dianggap tidak ikut ujian. Jelas semuanya? Jelas semuanya? Jelas semuanya? Selanjutnya, yang sering salah dan pasti ada pemanggilan, nomor ujian dan nama. Ketika pertama kali nerima kertas lembar jawaban, maka yang wajib kamu kerjakan adalah tulis nomor ujian, tulis nomor ujian. Nanti nih banyak ada pemanggilan karena nomor ujiannya tidak ditulis. Satu, atau nomor ujiannya salah. Nomornya 753, nulisnya 573. Atau nomornya 524, nulisnya 425. Perhatikan supaya tidak ada pemanggilan. Jangan salah nulis nomor ujian. Yang kedua, nomor ujian ditulis semuanya sama. Huruf angka Latin dengan angka, gak usah angka Arab. 832 1230, tulis dengan angka nominal. Jelas ya? Paham ya? Kelas 1, kelas 2 paham? Ya, tolong dipahami ya, supaya semuanya sama dan rata. Maka nulis nomor ujiannya dengan angka, jangan menulis nomor ujian dengan huruf. Ini sepele, tapi kadang-kadang ini yang sering kamu dipanggil ke ruang ujian. Maaf, kamu sering dipanggil ke kantor panitia ujian karena sebab kayak begini nih. Sepele, nulis nomor, kadang-kadang nggak nulis nomor, kadang-kadang nulis nomor salah nomornya. Ya, jelas semuanya? Selanjutnya, untuk belajar, berhubung lantai 2 masjid ini adalah ruang putri, maka masjid ini tidak diperkenankan untuk putra selama ujian. Masjid ini hanya untuk sholat berjamaah. Untuk putra tidak diperkenankan belajar malam di masjid ini. Jelas? Jelas? Putri boleh memakai masjid ini untuk belajar, hanya sekedar di emperan. Ya, putra silakan pakai pendopo, nggak ada masalah. Putri tidak diperkenankan di pendopo. Putra silakan kelas 6 boleh memakai pendopo untuk belajar malam.
Putri silakan di depan-depan selasar atau emperan masjid ini, silakan. Karena lantai 2 ini ruangan putri, maka putra tidak diperkenankan ke masjid selama ujian berlangsung. Jelas? Jelas? Paham semuanya? Ya. Baik, ini tata tertib selama ujian semester ganjil ini. Saya berharap ujian ini tidak terjadi apa-apa, berjalan sebagaimana kita inginkan. Mudah-mudahan ujian ini berjalan lancar sampai akhir ujian nanti. Mudah-mudahan ujian ini berjalan sebagaimana mestinya, tidak ada kendala apapun selama ujian. Kalian semuanya sehat, guru-gurunya semuanya sehat, pengawas ujiannya semuanya sehat, kalian juga semuanya selama ujian juga sehat. Tolong jaga kesehatan. Penyakit yang sekarang sedang mendera kalian adalah penyakit cacar. Maka yang merasa punya gejala penyakit cacar, segera lapor ke majelis guru supaya tidak tercampur dengan yang lainnya, supaya cacar ini tidak menular kemana-mana. Jelas? Kalau sudah ada tanda-tanda saya mau cacar, langsung lapor ke Ustaz Suhairu. Ya, langsung lapor ke Ustaz Suhairu. Ustaz, saya kayaknya mau sakit cacar. Ya, lapor supaya tidak menular kepada yang lainnya. Ya, jelas semuanya ini. Yang sakit di tengah-tengah ujian juga sama. Dapat 3 hari ujian terus sakit, alhamdulillah, lapor juga ke panitia ujian. Kalau tidak lapor, maka tidak ada ujian susulan. Kalau sakit tidak lapor, maka tidak ada ujian susulan. Yang lapor, yang ada ujian susulannya. Jelas ya? Paham semuanya? Kita tutup dengan pembacaan doa. Kita tutup dengan pembacaan surat Al-Fatihah. Kita memohon kepada Allah dengan kemuliaannya surat Al-Fatihah, keagungannya surat Al-Fatihah, kekuatannya surat Al-Fatihah, rahasianya surat Al-Fatihah, hikmah di balik surat Al-Fatihah, kemukjizatnya surat Al-Fatihah, keberkahannya surat Al-Fatihah, kemuliaannya Nabi yang menerima surat Al-Fatihah. Ya Allah, ya Rabb, kami jadikan surat Al-Fatihah ini sebagai wasilah kami kepada Engkau ya Allah, untuk mengijabahi doa-doa dan harapan kami. Mudah-mudahan ujian ini berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan kami mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan kami mendapatkan ilmu yang membawa keberkahan dalam kehidupan kami. Mudah-mudahan Engkau permudah ujian kami selama ujian ini berlangsung. Ala hadhihi niyah Al-Fatihah biniyatil qabul wal wusul bihadratir rasul biniyatil madkur bijahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabbah wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil Qur'ani imama wa bil Ka'bati qiblatan wa bil muslimina wal muslimati ikhwana. Rabbi shrah li sadri wa yassir li
wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sahhil umurana wa umur walidina wa umur asatidatina wa umur ma'hadina darur rahman. Allahumma ya Fattah iftah qulubana nurul arifin. Allahumma ya Fattah iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma ya Fattah iftah qulubana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abadan. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa baraka wasallam. Baik, untuk hari ini kita masuk jam 8:15. Baik, jam 8:10 kita masuk khusus untuk hari ini jam 8:10 ya. Untuk hari-hari berikutnya sebagaimana tadi jam 7:30, jam 7:25, jam 7:20 semuanya sudah kumpul di sini. Kita baca doanya dari sini. Jadi di ruang ujian tidak perlu baca doa lagi. Paham semuanya? Bagian keamanan, bagian pengajaran, tolong dikondisikan setiap hari selama ujian kita mulai doanya dari masjid ini. Ya, jadi di ruang ujian tidak perlu kita baca doa kembali. Amin ya robbal. Baik. Demikian tadi laporan Bang Jaki meliput kegiatan untuk pembuka ujian tulis untuk semester pertama, semester ganjil. Tadi sudah kita dengarkan tata tertib yang disampaikan oleh Ustadz Muhammad Nopal. Mudah-mudahan murid-murid dapat menghadapi ujian dengan baik, mudah untuk menjawab, dapat ilmu yang manfaat, dan tentunya hasil yang menggembirakan. Terima kasih laporan Bang Jaki, dan insya Allah akan Bang Jaki update terus seputar ujian. Dan wali murid tentunya juga mendoakan dari rumah, dari mana saja untuk keberhasilan santri-santrinya. Terima kasih diucapkan, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.